Shalom saudara semua, apa kabarmu? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, amin. Malam hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan bawa penyembahanmu yang terbaik. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menikmati hadiratnya. Karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia Bapa yang setia dalam hidup kita. Mari kita datang, kita bawa pujian ini dan penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu. Engkau Bapa yang setia, Engkau ajaib dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau rasakan hadirat-Mu. Biar malam hari ini ya Tuhan, Kau hadir Tuhan, menemui setiap kami ya Bapa. Kau mau merasakan Tuhan, dekapan kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih Tuhan memenuhi hati kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau katakan Engkau Bapa yang setia. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bapa Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia ya Tuhan. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Kau Bapa yang setia, Amin. Kau yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang kami mau setia. menyembah-Mu, kami mau bermazmur bagi-Mu. Oh, haleluya. Shana la 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 ya ramo ya se. Kira la 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 la. Shana na. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang setia, Yes. Bapa yang baik. Bahkan Kau menjadi gembala kami yang baik Tuhan. Kau yang terus menuntun setiap langkah kami. Kau yang membawa kami Tuhan ke air yang tenang. Kau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa kami Tuhan terus berjalan dalam jalan-Mu. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Bawaku Tuhan, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari angkat pujian ini. Katakan bagi doa kita, Kau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku.
Engkau Tuhan, Engkau gembala yang baik Tuhan, Amin. selalu menuntun kami ke tempat yang tenang ya Tuhan. Amin. Kami Tuhan tak akan berjalan tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Ya, Kami mau melangkah Tuhan dengan tuntunan-Mu ya Bapa. amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau telah menuntun Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan menjadi benih yang harum yang akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembalikan segala puji, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak terima kasih buat hari ini, buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus ajar setiap kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Kami sambut berkat firman-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali. Hari ini saya akan sharing mengenai yaitu judulnya iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan ya. Jadi hari ini kita sama-sama akan mendengar sharing yaitu temanya iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ya, saya akan bacakan di Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin. Saya akan bacakan kembali ya secara pelan-pelan. Kita akan coba menyimaknya ya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin. Kalau di bahasa Inggrisnya, di Bible bahasa Inggris, Yakobus 2 ayat 22 yaitu, you see that his faith was working together with his works, and his faith was perfected by works. Dan iman itu disempurnakan oleh perbuatan-perbuatan tersebut, dikatakan gitu. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi kata-kata perbuatan di dalam firman Tuhan ini diucapkan yaitu sebanyak 2 kali ya. Dan biasanya perkataan yang diucapkan berulang kali itu menegaskan atau mengingatkan setiap kita ya. Untuk mengingatkan kita kembali gitu loh. Nah, di sini di firman Tuhan ini dikatakan perbuatan-perbuatan itu diulangin 2 kali ya. Jadi iman bekerja sama. Jadi bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Hasilnya menjadi iman yang sempurna. Bisa juga kita katakan, jika iman tidak bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, maka iman tidak sempurna. Amin. Ya, kalau kita bisa katakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, hasilnya menjadi iman yang sempurna. Jadi, jika iman tidak bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, maka iman tidak sempurna, ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, yaitu Tuhan memberikan saya pengertian tentang petani. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini adalah waktu saya merenungkan firman Tuhan di saat teduh ya. Jadi saya rindu setiap kita yuk sama-sama saat teduh. Melalui saat teduh ini Tuhan banyak berbicara. Melalui baca firman Tuhan, Tuhan banyak berbicara pada setiap kita ya. Nah, jadi waktu saya saat teduh, saya dapat merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan mengingatkan saya mengenai tentang seorang petani ya. Nah, andaikan petani hanya memiliki iman percaya, dia percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan hujan untuk panen. Dia percaya. Jadi setiap hari dia berdoa, Tuhan datangkan hujan untuk panen raya gitu kan. Tapi dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu dia nggak menabur benih, nggak mencocok tanam, terus dia nggak menabur benih padi ya. Maka mungkin saat ini kita tidak akan makan nasi ya. Ya, karena tidak ada yang ditanam, tidak ada yang dipanen. Karena tidak ada yang ditanam, maka tidak ada yang dipanen. Jadi ada yang ditanam, ada yang dituai. Ada perbuatan-perbuatan, maka akan menghasilkan. Katakan amin ya. Jadi saya akan ulangi. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan, lihat deh. Andaikan petani tersebut, dia memiliki iman percaya. Dia hanya percaya, dia nggak pokoknya pagi, siang, malam dia berdoa terus, dia kan dia beribadah terus. Tapi dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dia tidak keluar dari rumahnya, dia tidak melakukan bercocok tanam. Habis itu dia memasukkan menanam benih-benih tersebut, ya kan, benih-benih padi. Habis itu dia masukin lagi ke tanah lagi, gitu kan. Akhirnya dia siramin, diairin tanahnya tersebut, benih-benih tersebut diairin air, gitu kan. Andaikan dia tidak melakukan itu, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu, hasilnya big zero, yaitu 0 besar. Maka tidak akan sempurna. Cuma bisa just believe, ya cuma berkata doang, iman percaya doang, tapi dia tidak tambah perbuatan-perbuatan. Hasilnya imannya itu tidak akan sempurna, ya. Tidak ada hasil apa-apa, oke? Jadi perbuatan-perbuatan adalah hal-hal yang kita kerjakan atau yang kita investasikan, baik melalui tindakan nyata, yaitu bisa juga kita belajar hal-hal baru dan banyak hal lain lagi ya. Kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita ya. Tapi kita juga perlu bekerja sama ya. Kita percaya nih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Setiap hari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan terima berkat dari Tuhan. Kita percaya, amin. Tapi kita juga perlu bekerja sama dengan melakukan perbuatan-perbuatan. Yaitu bisa juga kita kerja, kita belajar, dan melakukan hal-hal yang produktif, ya kan. Nah, di masa-masa PPKM kemarin gitu kita mengalami PPKM yang lumayan panjang. Dan di hari-hari waktu-waktu yang sangat kosong nih, saya belajar untuk mengisi waktu-waktu saya gitu kan. Selain saya juga suka main di sosmed gitu kan, saya lihat
sosmed gitu. Nah, saya belajar banyak hal gitu lah. Contohnya nih ya yang saya pelajarin. Saya kan suka belajar bahasa gitu kan, bahasa asing. Saya suka belajar bahasa daerah, saya juga suka belajar. Jadi kira-kira saya tahu kita kerinduan saya ke apa, passion saya, kegairan saya apa di bahasa. Oleh karena itu, di waktu-waktu yang ada ini, saya menginvestasikan waktu yang ada ini dengan cara saya belajar. Karena saya percaya apa yang saya investasikan, apa yang saya pelajarin, yaitu adalah perbuatan-perbuatan. Saat ini saya sedang menabur, saya sedang mencocok tanam, saya sedang menabur benih, yaitu dengan cara apa? Saya belajar. Saya belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris ya. Dan hari-hari ini saya juga lagi belajar bahasa Jepang gitu kan. Melalui apa? Simple. Kita hidup di dunia digital. Saat ini kita nggak bisa bilang lagi kurang dana, kurang apa segala macam. Aduh, nggak ada yang daftarin untuk les bahasa lah, untuk belajar inilah itulah. Enggak. Sekarang dunia digital udah canggih ya kan. Kita hanya perlu gadget dan perlu signal internet. Kita sudah banyak belajar di dalam dunia digital internet gitu kan. Kita bisa pelajari di YouTube, di Instagram atau dimanapun juga ya. Nah, saat itu saya hari-hari ini saya lagi belajar di YouTube, yaitu belajar bahasa asing, yaitu salah satunya saya suka dengar berita bahasa Inggris, berita dari luar negeri gitu kan. Saya pelajarin, saya dengerin dan lama-lama pronunciation segala macam perkataan saya mulai bisa gitu kan. Nah, juga bahasa-bahasa, contohnya bahasa Jepang. Nah, saya suka banget bahasa Jepang kan. Dan saya coba pelajarin. Saya percaya apa yang saya investasikan saat ini adalah perbuatan-perbuatan gitu loh. Saya mungkin seperti halnya petani-petani tersebut. Kalau kita tidak menabur, kita tidak mencocok tanam, kita tidak akan dapat hasil panen. Oleh karena itu, nah ini kan sampel saya ya, contoh saya. Kalau saya sukanya apa? Saya suka belajar bahasa. Dan teman-teman, saudara-saudara, kira-kira apa kerinduan saudara, Bapak Ibu Saudara? Saudara pengen belajar apa, pengen investasi apa dalam kehidupan, bisa dilakukan ya kan, karena akses sekarang sudah lebih mudah dibanding dahulu ya kan, karena terhalang dengan banyak hal. Tapi sekarang akses itu mudah, kita bisa melakukan mencari peluang atau dimanapun juga melalui pembelajaran. Hari-hari ini saya lihat banyak orang yang belajar tanam hidroponik. Ya, saya lihat dan mereka cukup menghasilkan gitu loh, cukup menghasilkan, dijual kembali gitu kan. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Karena hari-hari ini kita nggak bisa sebagai petani yang hanya duduk diam saja. Tapi Tuhan rindu setiap kita yaitu menjadi petani yang produktif. Enggak cuma memiliki iman yang percaya, tapi tanpa perbuatan-perbuatan. Karena itu firman Tuhan katakan 2 kali, ya kan, diulang 2 kali. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ya, dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin. Apapun juga yang hari-hari ini saudara-saudara belajar, jangan menyerah, jangan give up, jangan itu capek, lemes, tetap belajar. Baik belajar apa? Baca buku rohani, baca buku mengenai pengetahuan tentang bisnis, tentang apalah ya kan, kita bisa pelajari melalui. Nah, itu adalah investasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya apa yang kita investasikan kelak itu akan menghasilkan. Dan saya rindu setiap kita yuk sama-sama, yuk kita memiliki iman. Kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita berlimpah-limpah, amin. Tuhan sanggup memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, amin. Tapi Tuhan juga rindu kita bekerja sama, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan. Katakan perbuatan-perbuatan, amin. Ya, jadi mari kita sama-sama miliki iman dan juga perbuatan-perbuatan. Kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita, tapi kita juga perlu bekerja sama dengan melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu apa? Kerja, belajar, dan melakukan hal-hal produktif. Ya, demikian sharing firman Tuhan. Kiranya kita semua bisa belajar melalui firman Tuhan ini, dan saya juga masih tetap belajar. Kita semua akan terus belajar bahwa firman Tuhan katakan di Yakobus 2 ayat 22, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Amin. Kita nggak bisa hanya memiliki iman tanpa kita bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Amin. Karena perbuatan iman dengan perbuatan-perbuatan itu tersebut, maka perbuatan-perbuatan itu akan menyempurnakan iman tersebut. Di sini dikatakan, you see that his faith was working together, bekerja sama with his work, dengan perbuatan-perbuatan, and his faith was perfected by works, ya kan? Perfected. Nah, dikatakan imannya itu disempurnakan oleh perbuatan-perbuatan tersebut. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama menjadi pelaku firman oleh kekuatan Roh Kudus. Kita akan akhiri ibadah online hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapak, terima kasih buat hari yang Tuhan beri, buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Bapak firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan rindu setiap kami memiliki iman yang sempurna, yaitu dengan cara memiliki iman yang disertai dengan perbuatan bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Maka iman itu akan menjadi sempurna, menjadi iman yang sempurna. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, untuk mengajar setiap kami untuk bergerak Tuhan. Enggak cuma pasif Tuhan, menerima tidur diam Tuhan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku untuk menjangkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kami untuk kami boleh berdoa syafaat. Tuhan, Engkau Tuhan yang turut campur tangan malam ini buat rumah doa. Biarlah Tuhan Engkau lawat Tuhan rumah doa malam ini. Engkau lawat setiap Tuhan orang-orang yang ikut terlibat Tuhan di dalam rumah doa malam ini, baik yang melayani-Mu Tuhan malam ini sebagai imam musik, tim yang melayani ya Tuhan di musik Tuhan, maupun hamba-Mu yang melayani firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan dan dengan kuat kuasa dari tempat tinggi. Biarlah apapun yang Tuhan Engkau ingin sampaikan, Engkau berikan ya Tuhan, setiap Tuhan firman-Mu Tuhan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kepada umat-Mu malam ini. Tuhan berkati ya Tuhan rumah doa ini, biarlah setiap yang mendengar, yang terlibat di dalam rumah doa, baik yang ada di rumah-rumah, Tuhan Engkau jamah lawat, sehingga Tuhan perjumpaan dengan Engkau yang hidup terjadi malam ini, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelepasan daripada-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Terus pakai GB House of Prayer Jembatan 2 Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah lewat Tuhan gereja-Mu Tuhan banyak orang boleh dikuatkan. Melalui gereja-Mu Tuhan penuaian jiwa boleh terjadi ya Tuhan, sehingga Engkau pakai gereja-Mu menjadi lumbung-Mu Tuhan untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir yang Kau janjikan, yaitu Pentakosta ketiga yang Kau janjikan itu digenapi lewat melalui gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, malam ini khususnya kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Pak David sebagai gembala di tempat ini, juga Pak Santo dan juga Ko Hartanto. Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu, Engkau pakai hamba-hamba-Mu menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk penuaian jiwa yang Kau janjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap keluarga hamba-hamba-Mu, istri dan anak-anak, semua keluarga besar hamba-Mu. Tuhan juga tutup bungkus, lindungi, jauhkan dari penyakit sampar, penyakit corona yang hari-hari ini sedang berjangkit atas kota dan bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna turun atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa buat kota kami Jakarta, buat bangsa kami Indonesia. Kami rindukan ya Tuhan, satu lawatan yang besar boleh terjadi untuk kota dan bangsa ini. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa boleh mengalami Tuhan lawatan hadirat Roh-Mu yang kudus Tuhan, itu terjadi Tuhan. Dan hari-hari ini kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang sakit ya Tuhan, baik Tuhan di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat karantina, di Wisma Atlet maupun dimanapun mereka ada saat ini Tuhan. Kami minta hadirat lawatan-Mu turun ya Tuhan, menjamah Tuhan yang sakit Tuhan, menyembuhkan ya Tuhan, memulihkan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat dokter-dokter, buat setiap para perawat juga Tuhan lawat Tuhan. Tuhan jamah mereka, lindungi mereka Tuhan. Orang-orang yang Kau pakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mengobati orang-orang yang sakit, supaya perlindungan Tuhan turun buat setiap para dokter, para relawan maupun setiap Tuhan orang-orang yang terlibat Tuhan di dalam
melayani di COVID-19, supaya mereka ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ya Tuhan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami minta Engkau yang Tuhan berdaulat buat kota dan bangsa ini. Kami berdoa juga buat pemerintahan yang ada. Engkau berkati ya Tuhan, dari presiden kami sampai wakilnya, sampai semua jajaran ya Tuhan di menteri kabinet yang ada, DPR, MPR, polisian yang sudah Tuhan pakai menjadi alat. Semuanya Tuhan Engkau berikan kesatuan hati, kesatuan roh, supaya mereka sinergi di dalam melayani Tuhan dimanapun mereka diutus Tuhan. Biar mereka boleh menjadi berkat ya Tuhan. Kami percaya berikan ya Tuhan kesehatan yang prima ya Tuhan buat setiap presiden sampai semua jajaran yang ada, supaya mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Tuhan berkati juga dengan roh-Mu ya Tuhan, supaya takut akan Tuhan juga ada di dalam setiap kepemimpinan mereka, baik pemimpin di pusat maupun di daerah. Semuanya adalah orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati mereka, keluarga besar mereka di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami mau serahkan ya Tuhan semua doa kami malam ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberi persembahan. Mari kita bawa persembahan di hadapan Tuhan dan mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan setiap persembahan, kiranya semuanya dikembalikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dengan hati yang bersuka cita kami bawa persembahan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat kedua tangan kita. Saat ini terimalah dan bawalah pulang berkat kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga oleh kasih Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima janji daripada Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.